suaraganya demi rakyat Pati kawan. Bahwa seperti Botok ini dan Bung Teguh. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Gadjah Mada, UGM, Tio Ardianto, bersama sejumlah pimpinan BEM dari berbagai universitas, antara lain UNES, UMK, dan Unisula, hadir di Pengadilan Negeri Pati. Kehadiran mereka bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan solidaritas dalam sidang pembacaan vonis terhadap aktivis Supriyono, Botok, dan Teguh Histianto. Tio Ardianto menyatakan bahwa kasus yang menjerat kedua aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, tersebut merupakan bentuk nyata dari penegakan hukum yang disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan. Menurutnya, Botok dan Teguh seharusnya dipandang sebagai pahlawan karena berani melawan praktik korupsi. Dia bahkan mengibaratkan kasus ini sebagai iblis versus malaikat. Saya adalah nih. Diteruskan ya. Teruskan ya. Yo ya para. Kehadiran ke Pati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Ardianto, Ketua BEM UGM, bersama rekan-rekan Ketua BEM yang lain, hadir Ketua BEM UNES, Mbak Septi, Ketua BEM UMK, Mbak Tanaya, dan rekan dari Unisula, Mas Mando. Hari ini kita bersolidaritas karena penegakan hukum yang justru menjadi alat bagi kekuasaan ketika membungkam rakyatnya. Dan kita hadir karena menyadari bahwa ada hal yang sangat tidak rasional dan sangat tidak masuk akal, yaitu ketika kita sadar dunia itu kan antara iblis dan malaikat, antara antagonis dan protagonis, antara yang baik dan yang buruk, dan tidak ada di dunia yang buruk itu melawan yang buruk. Pas Botok dan Mas Teguh dan teman-teman Aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu melawan Pak Sudewo. Pak Sudewo telah terbukti korupsi melalui OTT KPK. Dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa dalam posisi dunia antara iblis dan malaikat, maka Pak Sudewo adalah iblisnya, dan Pak Botok, Mas Teguh dan kawan-kawan AMPB adalah malaikatnya. Maka semestinya bukan tersangka yang diterima oleh Mas Teguh dan Mas Botok, tapi julukan pahlawan, karena dia telah melawan kekuasaan yang zolim pada rakyat. Tetapi hari ini kita tahu bahwa justru Mas Botok dan Mas Teguh diancam atas hukuman karena pasal tentang menutup jalan. Ini juga jadi catatan penting bahwa kalau setiap yang menutup jalan itu harus dikriminalisasi, maka bukan hanya Mas Botok, orang yang bikin pengajian juga harus ditangkap itu karena nutup jalan. Artinya pasal itu tidak bisa dikenakan serta-merta, karena sejatinya seluruh yang terjadi adalah bagian dari proses demokrasi. Demikian. Berarti harusnya vonis bebas murni ya, atau gimana? Bebas tanpa sedikit pun vonis bersalah. Bebas seluruhnya. Kalau seandainya vonisnya bersalah itu menunjukkan apa berarti Mas? Ya, kalau vonis hari ini bersalah itu menunjukkan bahwa hukum tidak lagi bisa kita harapkan. Karena bayangkan saja, mau bagaimana kita berharap pada kekuasaan apabila kekuasaan justru pakai hukum untuk memenjara orang yang peduli pada bangsanya. Jadi apapun yang terjadi hari ini itu akan jadi tolak ukur secara nasional. Apakah kekuasaan bisa diharapkan atau tidak? Apabila vonis hari ini adalah bebas tanpa syarat, maka kita masih bisa berharap. Tapi kalau vonisnya bersalah, maka rasanya tidak ada pilihan lain selain menjadi rakyat, anak bangsa yang putus asa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.